Halo, saya Ronald Taviano, mahasiswa UNT dengan NPI 1462000103. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang setting mikrotik menggunakan Pinbox. Yang pertama, kita masuk ke wireless, kemudian ke security profile, kemudian kita buat security profile baru, yang ini dengan nama Wi-Fi Roy. Kemudian untuk modenya kita menggunakan dynamic keys, untuk passwordnya WPA2 dan WPA2. Kemudian masukkan password dari SSL WiFi yang akan kita hubungkan. Kemudian kalau sudah, klik OK untuk menyimpannya. Di situ langsung masuk ke tabelnya. Kemudian masuk ke interface, kita klik WLAN yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke scan, kita start. Di situ akan men-scan semua WiFi yang ada. Kemudian kita pilih SSID yang ingin kita hubungkan. Kemudian untuk setelah dipilih, security profile-nya pilih WiFi yang sudah dibuat tadi. Kemudian klik OK. Dan apply. Nah, kalau sudah apply, kemudian ditunggu sebentar sampai muncul tanda R pada tabel di bagian sebelah kiri. Itu artinya running, kemudian kita masuk ke IP DHCP client, kemudian kita tambahkan. Di situ interface-nya menjadi WLAN 1, kemudian kita apply, dan kemudian kita OK. Kemudian kita coba cek menggunakan new terminal, untuk mengecek apakah mikrotik sudah terhubung dengan internet. Jadi ini kita tunggu sampai DHCP lainnya menjadi bound ya, kemudian kita ping 8.8.8. Nah, di sini sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita matikan, kemudian kita akan setting agar komputer kita dapat terhubung dengan internet dengan masuk pertama setting up IP address-nya. Kita tambahkan IP address. Di sini 192.168.103.1/24 untuk gateway-nya. Kemudian untuk Ether-nya Ether 2 yang terhubung dengan komputer, kita apply, network-nya akan muncul otomatis. Kemudian kita masuk ke setting DHCP server, itu langsung klik DHCP setup. Terus Ether-nya pilih Ether 2, Ether yang terhubung dengan komputer, kemudian klik next terus, sampai ke bagian DNS server, kita ganti dengan 8.8.8. Kemudian kita bisa langsung next saja, next sampai setup complete. Kemudian kita masuk ke setting firewall. Di sini untuk firewall di bagian tab NAT, kita tambahkan untuk firewall NAT-nya. Di sini langsung masuk ke NAT general, kemudian C-nya menggunakan SRC NAT. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih WLAN 1, Wi-Fi-nya. Kemudian untuk action-nya kita ke tab action. Kita pilih masquerade. Kita apply, kemudian kita OK. Kemudian kita akan coba di CMD. Nah, di sini masih belum bisa karena IP-nya masih belum kita terima. Kita lihat IP config terlebih dahulu. Nah, di sini IP-nya masih belum sesuai dengan IP yang kita setting di Mikrotik. Caranya kita kita ubah dengan IP config/renew di CMD, kemudian akan menjalankan suatu operasi. Nah, di sini IP-nya sudah berubah ke 103.254 sesuai yang disetting di Mikrotik. Kemudian kita coba ping ulang dan internetnya sudah terhubung ke komputer. Kita coba buka di Google Chrome-nya. Kita coba google.com, di sini sudah terhubung. Kita coba web yang lain, lipi.go.id. Di sini juga terhubung ya untuk lipi.go.id. Nah, di sini sudah terhubung untuk lipi.go.id-nya. Jadi di sini internet sudah terhubung. Kemudian step selanjutnya kita masuk ke web proxy agar tidak bisa mengakses lipi.go.id. Kita masuk web proxy di IP, kemudian di enable. Enable-nya dicentang, cache on disk-nya juga dicentang. Kemudian cache administrator bisa diganti dengan nama kita. Di sini menggunakan nama saya, Ronald. Kemudian masuk ke akses. Kita web proxy akses, kemudian tambahkan di bagian destination host, pilih URL website yang ingin diblok. Di sini lipi.go.id, kemudian action-nya kita pilih deny. Kemudian kita apply, kita OK.
Kemudian kita masuk ke IP firewall, ini di OK dulu. Nah, kita masuk ke IP firewall lagi di bagian NAT. Kita tambahkan baru lagi, NAT baru lagi. Di sini chain-nya kita ganti menjadi DST NAT, Destination NAT. Kemudian untuk in interface-nya menggunakan Ether 2, Ether yang terhubung dengan komputer kita. Untuk action-nya kita pilih redirect. Oke, kemudian portnya kita ganti 8080. Kemudian klik apply. Oh, bentar, di sini ada yang salah. Kita coba lihat lagi. Untuk interface-nya benar di Ether 2. Untuk untuk di in interface ya, bukan di in interface list, tapi di in interface di Ether 2. Kita coba untuk apply lagi. Sebenarnya action-nya redirect to ports. Di sini sebenarnya ada yang kurang, yaitu untuk protokolnya. Kita ke general, kemudian protokolnya kita 6.tcp. Kemudian apply, sudah termasuk, sudah terhubung. Untuk NAT rule-nya yang baru. Kita coba untuk refresh. Ya, di sini sudah tidak terhubung. Nah, internetnya masih ada, tapi untuk yang lipi.co.id-nya sudah tidak bisa diakses karena kita sudah masukkan web proxy-nya tadi di Mikrotik ke link lipi.co.id. Ya, di sini sudah tidak bisa diakses, sedangkan Google masih bisa diakses, berarti internetnya sudah berjalan dan lipi.co.id sudah diblokir. Kemudian untuk mengarahkan ke URL lain, kita masuk ke web proxy lagi. Bentar, kita masuk ke bagian ya web proxy, kemudian redirect-nya ke google.com. Kita arahkan ke link yang ingin kita tuju untuk sebagai redirect dari lipi.co.id. Kemudian kita apply, kita OK. Kemudian kita akan kembali ke browser, yang ini di OK dulu. Kita akan kembali ke browser. Untuk melihat, kita masuk ke lipi lagi. Kita buka untuk tab baru, lipi.co.id. Dan ya, langsung mengarah ke google.com. Langsung dari lipi.go.id direct ke google.com. Kemudian untuk setting time atau waktu ketika web proxy diaktifkan, kita bisa ke bagian, sebentar ini salah klik, kita bisa ke bagian web proxy, sebentar. Oh, bukan ke web proxy, tapi ke firewall. Kita kepilih ke firewall DST NAT. Ya, kita pilih yang destination NAT, kemudian ke bagian tab extra, kemudian bagian time, di situ bisa setting waktu dan harinya. Contoh sekarang hari Minggu, untuk settingnya kita bisa hilangkan centang di hari Minggu, yang artinya di hari Minggu web proxy ini tidak perlu diaktifkan. Kemudian kita apply. Nah, di situ langsung berubah menjadi inactive time, berarti NAT rule yang itu tidak aktif saat hari Minggu. Kita coba lipi.co.id. Nah, lipi.co.id-nya sudah berjalan dengan normal. Itu untuk pengaturan waktu. Sekian bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.